Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adi Rizky Pratama MKom, yang kami hormati Ibu Ayu Ratnajuwita MKom, dan yang kami hormati Bapak Kiki Ahmad Baihaqi MKom. Kami di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rival Novantriadi sebagai moderator, dan rekan saya Julianto Rahmawan sebagai pemateri pertama, Rian Taufik Hidayat sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Haidar Ijlal sebagai pemateri ketiga. Di sini ketiga pemateri kita akan menjelaskan tentang proyek aplikasi yang bernama Rancang Bangun Sistem Informasi Aplikasi Catering, yang dimana aplikasi ini dirancang untuk suatu usaha catering dan untuk mempermudah pemesanan catering. Selanjutnya untuk Julianto Rahmawan, silakan untuk menjelaskan tentang mockup atau tampilan dan alur jalannya program aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Rahmawan dari kelompok 5 Final Project akan menjelaskan tentang isi dari mockup dan tampilan program ini. Yang pertama yaitu adalah tampilan login. Di tampilan login itu ada user ID dan bagian password. Kita masukkan user ID dan password, lalu kita klik login. Jika benar akan muncul tampilan utama, dan di tampilan utama itu ada bagian menu dan setting. Lalu ke bagian menu setting nanti ada tampilan login add. Lalu tampilan setting add itu ada bagian add menu, add kategori, dan add admin. Lalu di bagian add menu itu ada bagian muncul kode menu, bisa kita masukkan nama menu, harga menu, kode kategori, dan satuan. Lalu yang bagian kategori itu ada bagian kode kategori, nama kategori. Lalu di bagian add admin itu kita bisa memasukkan user ID, nama, password, dan level. Lalu selanjutnya adalah tampilan account. Di tampilan account ini ada user ADM 001 sebagai user ID, ada bagian tanggalnya dan jamnya, dan kemudian ada levelnya, yaitu levelnya admin. Kemudian di tampilan kategori itu ada pilihan mailbox dan prasmanan. Yang mailbox itu tampilan pesanannya untuk satu orang, dan prasmanan itu bisa sampai 3-5 pesanan. Kemudian ini adalah tampilan mailbox, kita bisa pesan menunya, banyak macam menu di sini. Kemudian prasmanan, ini adalah prasmanan menu. Dan selanjutnya adalah tampilan registrasi pelanggan. Kita bisa melihat ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian tampilan transaksi, kita bisa lihat ID pelanggan, totalnya, total jumlah harga bayarnya. Kemudian jika kita klik simpan, akan muncul tampilan struk atau bukti pembayaran dari total pemesanan catering tersebut. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Taufik Hidayat akan menjelaskan tentang pengertian use case diagram. Nah, di sini use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Nah, use case itu menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dan inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Nah, sebuah use case direpresentasikan dengan urutan angka yang sederhana. Lalu di sini yang pertama ada use case diagram, ada admin, dan di paket diagramnya itu ada sistem kelola data login. Lalu admin mengelola sistem kelola data admin, dan admin mengelola juga
sistem kelola data pelanggan, lalu admin juga mengelola sistem kelola data kategori dan data menu, lalu ada data transaksi. Nah, untuk use case login, admin memiliki hak untuk meregistrasi pelanggan dan untuk melakukan login pelanggan. Lalu ada use case admin. Di sini admin bisa entry data admin, lalu admin bisa edit data admin yang udah dikelola, lalu ada bisa menghapus data admin yang udah dibuat gitu. Lalu ada use case data pelanggan. Nah, di sini ada admin mengentry data pelanggan baru atau mendaftar, lalu admin bisa mengedit data pelanggannya, lalu admin bisa menghapus data pelanggan yang sudah ditambahkan. Lalu ada use case kelola data kategori. Di sini admin bisa mendaftarkan kategori baru yang akan dimasukkan, lalu bisa mengedit data kategori yang sudah dimasukkan itu, lalu bisa menghapus data kategori. Lalu ada use case data menu. Di sini admin bisa memasukkan menu-menu baru dan mengedit, lalu bisa menghapus data menu yang ada di data menu tersebut. Lalu di sini ada use case transaksi dan pembayaran. Yang pertama admin memilih pelanggan, bisa pilih pelanggan untuk pemesan gitu. Lalu bisa lihat pelanggan yang mau dibeli. Lalu admin pilih menu yang akan mau dibeli, terus bisa mereview menu dulu. Lalu admin bisa mengatur jumlah makanan yang mau dibeli. Lalu bisa admin mengatur tanggal kirim dan bisa melihat tanggal-tanggal yang kapan mau dikirim, mau kapan diiniin. Lalu ada total bayar. Di situ ada total bayarnya yang semua rangkaian dari atas ke bawah, kayak dari memilih menu. Di situ jumlah pesanan telah dihitung, di situ ada total bayar. Lalu di bawahnya ada konfirmasi pembayaran untuk pembayaran yang sudah dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Ijla. Saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana programnya berjalan. Oke, baik, mari kita mulai. Seperti yang sudah saya tadi bilang, yang pertama kita lihat di sini adalah tampilan menu login, di mana menu login ini diharuskan untuk kita menginput user ID dan password. Nah, untuk password dan user ID ini memiliki level yang masing-masing, di mana jika level penggunanya admin, maka si level ini dia bisa mengakses ke berbagai menu, ke segala macam menu. Kecuali jika levelnya user, maka dia hanya bisa mengakses menu dan account saja. Seperti halnya kita contohkan biar lebih jelas. Kita inputkan dulu user ID dengan level admin. Kita cek apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kita klik login, maka akan masuk ke form utama. Nah, di form utama ini ada button account, button menu, dan button setting.
Seperti saya tadi bilang, untuk level admin dan user, dia mempunyai hak akses. Untuk admin, dia bisa ke button account, button menu, dan button setting. Seperti itu. Tapi jika jika level user, dia hanya bisa ke menu dan account saja, tidak bisa ke button setting. Kita contohkan. Sebelum saya contohkan, saya akan menjelaskan dulu button account di sini. Button account di sini ada beberapa label yang saya buat untuk menginputkan user ID, level, waktu, dan juga tanggal. Nah, jika levelnya user, maka di sini akan tampil user. Dan jika di sini user ID-nya ADM001 yang diinputkan, maka akan muncul di sini ADM001 juga. Nah, di sini ada button seperti berbentuk power ya. Nah, button ini berfungsi untuk log out sebetulnya. Ketika kita klik, maka akan muncul message box, apakah Anda yakin ingin keluar? Ya, jika iya, maka klik OK. Nah, langsung kembali ke tampilan login. Nah, sekarang kita contohkan untuk pengguna dengan level user. Kita lihat, oke. Nah, seperti saya tadi bilang, button setting tidak bisa diakses karena dia levelnya user. Dan juga di button account ini berubah, ini labelnya ADM001 dan juga levelnya user. Seperti itu. Kita kembali lagi ke admin, terus dengan level admin. Sebelumnya saya akan ke setting. Di setting ini ada button add, di mana button add ini untuk menambahkan data menu, data kategori, dan data admin secara manual. Seperti itu. Di mana data menu tampilannya seperti ini, lalu data kategori seperti ini, dan juga data admin seperti ini. Tidak jauh berbeda ya, karena memang fungsinya hampir sama, yaitu untuk menginput, mengedit, dan mendelete. Jadi level admin sebetulnya bisa menginput, mengedit, dan mendelete data secara manual. Dan tentunya yang memiliki level admin tersebut juga tidak sembarangan orang, hanya pemilik dan juga bisa dibilang kepala toko yang ditunjuk oleh si pemilik toko ini. Hanya beberapa orang saja, dan selebihnya adalah user. Nah, kita misalkan mau mengedit atau mendelete, kita misalkan edit. Nah, edit misalkan ADM003 Bella itu diangkat menjadi admin, misalkan kita klik, kita input user ID-nya M003, kita klik enter, maka semua data akan muncul seperti password dan level dan nama juga. Nah, kita ubah level usernya menjadi admin. Ketika kita simpan, maka otomatis ADM003 nama adminnya Bella dengan levelnya berubah menjadi admin. Nah, terus ADM004 resign dari pekerjaan toko ini, terus kita mau hapus, misalkan kita klik button delete, lalu kita delete ADM004, kita klik enter, maka muncul nama, password, dan levelnya. Ketika kita klik simpan, maka data berhasil dihapus. Seperti itu. Untuk insert, misalkan ada pegawai baru dengan ADM004 menggantikan Rahmat, seperti itu. Namanya misalkan Junaidi atau bisa disingkat Judi, dengan passwordnya tanggal lahirnya misalkan 21/07/2000. Di sini saya menggunakan password tanggal lahir untuk agar mudah diingat dan juga mudah diinputkan. Dengan si Junaidi ini atau si Judi ini
dia sebagai pegawai, jadi kita tetapkan dia di level user. Ketika kita klik simpan, maka si Judi ini berhasil masuk ke data grid view ini, begitu. Atau dia bisa menjalankan program dengan level usernya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk data menu kategori juga sama, hanya saja penginputannya berbeda. Untuk kodenya, namanya, harga, dan kode satuan, seperti itu. Kategori pun sama, seperti itu. Lanjut kita ke proses pemesanan menu. Nah, untuk di tampilan menu ini kita gunakan 2 layar monitor. Yang satu menghadap ke user atau orang yang menginputkan data pelanggan, dan juga ke si pelanggannya. Nah, si pelanggan ini hanya bisa melihat tampilan menu di sini seperti kategori dan menu di dalamnya. Jadi kategori ini ada 2. Mengapa ada 2? Karena yang pasti juga berbeda. Di mailbox dia 1 porsi hanya untuk 1 orang, dan juga di prasmanan dia 1 porsi untuk 3-5 orang. Atau bisa juga dibilang kalau mailbox ini dia hanya untuk acara-acara kecil-kecilan seperti makan siang, ataupun memberi makan napi misalkan ada di rutan, atau pula kalau untuk prasmanan dia untuk acara-acara besar seperti hitanan, terus acara selamatan, dan acara-acara besar lainnya, seperti itu. Dan untuk harganya pun tentu berbeda, lebih mahal prasmanan. Nah, seperti itu. Di sini saya tidak akan mencontohkan semuanya karena fungsinya hampir sama. Saya hanya akan mencontohkan mailbox. Nah, sebenarnya terserah pelanggan mau memilih menu yang mana, tapi di sini coba saya akan mencontohkan menu yang di sini. Misalkan ada pelanggan yang datang untuk memesan untuk acara makan siang. Untuk acara makan siang berarti cocoknya untuk mailbox nih. Nah, untuk menunya mau apa nih? Nah, pelanggan bisa melihat di layar monitornya. Di layar monitor dia datang ke tokonya. Ketika berinteraksi dengan si user, dia bisa berinteraksi ataupun diberikan nasihat cocoknya untuk menu apa. Misalkan dia mau menu acara kantoran, Mbak harusnya pilih menu mailbox ya, satunya itu untuk 1 porsi 1 orang. Dan juga untuk menunya bisa bebas pilih, kita ada berbagai macam menu ya. Jadi misalkan si Mbak ini mau memesan ayam bumbu rujak, karena dengan ramainya ada serasa menggeliur gitu ya, untuk makan siang acara kantornya besok gitu. Karena untuk mailbox kita ada aturannya, untuk pemesanan mailbox itu 1 hari sebelum diantarkan gitu. Karena kita tidak menyediakan menu, kita melihat pesanan yang dipesan, menu yang dipesan, lalu kita beli bahan-bahan, kita proses, lalu kita antarkan. Seperti itu. Kita tidak menyediakan menu yang ada. Seperti itu. Misalkan ayam bakar sudah ada stoknya, tidak seperti itu. Kita hanya melihat pesanan apa yang yang dipesan oleh pelanggan, kita beli barangnya, kita beli bahannya, lalu kita proses, kita masak. Setelah itu kita antarkan. Nah, untuk mailbox dan prasmanan tentu berbeda. Untuk mailbox karena porsinya kecil, maksudnya 1 porsi untuk hanya 1 orang, jadi itu bisa 1 hari sebelum hari H-nya. Dan untuk prasmanan sendiri kita harus 3 hari sebelum acara itu. Misalkan acara hajatannya hari Minggu depan, nah berarti cocok nih pesan sekarang, tapi diprosesnya nanti setelah 3 hari sebelum
3 hari sebelum acara H-nya, karena untuk masakan ini kan kalau diproses sekarang diantarkan minggu depan pasti basi ya. Yang penting 3 hari sebelum acara hari H, menu prasmanan itu dibuat atau diproses seperti itu. Batasnya 3 hari. Nah, untuk meal box ini 1 hari. Misalkan ada si mbaknya nih mau pesan tadi ayam bumbu rujak, paketnya kodenya 008. Nah, untuk deskripsinya ada apa sih di dalam menu ayam bumbu rujak ini? Di dalam menu ayam bumbu rujak ini di sini ada icon. Ketika kita diamkan sedikit seperti ini, maka tooltipnya dari deskripsi menu tersebut akan keluar seperti itu. Untuk deskripsi dari menu sendiri ada. Nah, setiap menu ada deskripsi air mineral di sini. Apa sih maksudnya? Maksudnya ketika kita memesan paket ini, maka dalam 1 porsi itu sudah termasuk air mineralnya satu seperti itu dengan harga sekian. Seperti itu. Lalu kita pesan, klik pesan. Nah, sebelum memesan muncul nih message box, apakah pelanggan tersebut sudah punya ID atau belum. Nah, jika ini pertama kalinya atau dia belum punya ID, maka kita daftarkanlah terlebih dahulu. Kita klik no untuk masuk ke registrasi pelanggan. Ketika kita klik insert, kita ketikkan pelanggan 005 seperti itu. Kenapa sih pelanggan 005? Kenapa nggak 3 atau 2 atau 1? Karena 1, 2, 3, 4 itu sudah ada saya inputkan sebelumnya. Jika saya inputkan dengan kode pelanggan yang sama, maka akan muncul message box ID tidak boleh sama dan data tidak bisa diinput seperti itu. Nah, sekarang namanya siapa? Misalkan Mbak Yunita. Namanya itu kita samakan berdasarkan KTP. Kenapa? Karena setiap orang kan pasti punya namanya ada yang mirip, ada yang sama gitu. Jika kita memakai nama panggilan, mungkin saja ada yang sama. Betul tidak? Dan juga ID pelanggan. Walaupun ID pelanggan berbeda, tapi kalau namanya sama itu akan membuat pusing ketika ada pelanggan yang sudah mendaftar. Oh, Bang, saya Yunita seperti itu. Walaupun Yunita, tapi Yunita mana gitu. Biar lebih jelas kita ikuti yang ada di kartu tanda penduduk. Walaupun dengan ID berbeda seperti itu. Yunita Budianto misalkan. Budianto. Nah, nomor teleponnya sekian 08 sekian. Untuk alamatnya kita pilih di Jalan Merpati nomor 21 Sarang seperti itu. Ketika kita simpan, maka ada muncul message box data berhasil diinput. Ketika klik OK, maka akan langsung masuk ke form transaksinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk nomor transaksi di sini kita ada formatnya. Biar saya jelaskan formatnya terlebih dahulu. Untuk T di sini sebagai transaksi, singkatan dari transaksi. Untuk 14 di sini itu adalah tanggal sekarang. Untuk 06 itu adalah bulan sekarang atau bulan ketika transaksi. Seperti itu. Dan untuk 20 itu adalah tahun. Untuk 008 ini adalah nomor urutnya. Menurut si pelanggan seperti itu. Ketika kita mau masukkan ID pelanggan yang sudah ada nih, yang Mbak Yunita tadi pelanggannya adalah user ID pelanggan 005. Ketika klik 005, maka akan muncul nama Yunita Budianto dengan nomor teleponnya dan juga alamatnya. Nah, untuk kode menunya tadi Mbak Yunita memesan paket bumbu ayam rujak seperti itu. Bumbu ayam rujak itu ada di paket 008 di kategori A. Ketika klik enter, maka ada harga dan juga nama menu. Ketika kita masukkan jumlahnya, nah seperti itu, kita masukkan jumlahnya yang diinginkan oleh Mbak Yuni. Misalkan untuk acara kantor itu ada 15 orang lah,
15 orang. Ketika kita pesan, Mas, saya mau pesan cateringnya untuk hari Selasa ya. Oh iya Mbak, karena melakukan pemesanan mailbox itu 1 hari sebelum diantar, maka tanggal 16 ini sangat cocok untuk pemesanan. Dan juga untuk proses antarnya ini bisa pagi, siang, dan sore. Mbak Yuni untuk acara makan siang misalkan jam 12. Nah, untuk jam 12 ini masuk ke kategori pagi, karena jam 12 ini waktu antarnya di antara range jam 9 sampai jam 11.30 sebelum waktu zuhur jam 12 lebih atau jam 12 kurang. Bisa memilih waktu pagi. Seperti itu. Ketika kita klik insert, maka akan muncul subtotalnya nih. Nah, seperti itu. Dan di sini juga di data grid view-nya juga muncul kode menu, tanggal transaksi, jam transaksi, dan lain-lainnya yang sudah diinputkan tadi. Mbak Yuni membayar dengan uang pas 390.000. Ketika kita klik enter, maka pembayarannya lunas. Seperti itu. Ketika kita klik OK, maka atau misalkan Mbak Yuni membayar dengan uang 400.000 misalkan. Klik enter, maka ada kembaliannya 10.000. Kita klik simpan. Ketika klik simpan, transaksi berhasil disimpan, klik yes. Maka muncullah nota pemesanan catering yang tadi sudah dibuat. Seperti nomor transaksinya tadi T140620008, nama ID pelanggannya Mbak Yunita pelanggan 005, kode menunya, tanggal kirimnya, dan waktu kirimnya. Nah, untuk di atas kanan ini ada tanggal pemesanan dan juga jam pemesanannya. Lalu di bawahnya ada nama menu, harga, jumlah satuan, subtotal bayar kembali yang dipesan. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah melihat video ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan pada program. Stop. Keluar. Nah, ini lagi. Kita sekarang penutupan. F9 penutupan. Ini udah berhasil. Penutupan ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila program ini masih banyak kekurangannya, dan tentu masih banyak kekurangannya seperti halnya tidak bisa mengklik satu menu untuk ditambahkan ke keranjang dan langsung diproses. Saya belum bisa, dan ini hanya bisa memproses manualnya saja seperti itu. Mungkin saya berharap untuk masukannya dari Bapak Ibu dosen agar program yang saya buat dan program yang akan kita buat selanjutnya bisa lebih sempurna lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari pemateri kelompok kami tentang aplikasi ini. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.